Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Di tengah gemuruh dunia modern yang terus-menerus mendesak kaum pria untuk hanya mengejar keberhasilan materi, status sosial, dan kekuatan lahiriah, tersimpan sebuah rahasia kuno yang sangat dahsyat, namun seringkali terlupakan oleh umat beriman sendiri. Rahasia itu adalah sebuah konsep spiritual mendalam yang disebut dalam tradisi gereja sebagai patria potestas. Secara harafiah, istilah ini merujuk pada kuasa ayah. Namun, di dalam terang iman Katolik, patria potestas bukanlah sekadar kekuasaan administratif atau posisi sebagai kepala rumah tangga dalam arti sosiologis. Ini adalah sebuah jabatan imamiah, sebuah otoritas rohani yang diberikan langsung oleh Allah Bapa kepada setiap pria yang telah dipanggil untuk membangun sebuah keluarga melalui sakramen yang suci. Otoritas ini berakar pada kebenaran abadi sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus bab 5 ayat 23 yang menyatakan bahwa karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Seorang ayah harus menyadari bahwa di dalam dunia roh, ia memegang tongkat gembala yang memiliki bobot hukum surgawi yang sangat nyata. Hak ini disebut sebagai hak legal rohani. Artinya, Tuhan telah menetapkan suatu tatanan ilahi di mana doa, berkat, dan perintah seorang ayah atas istri dan anak-anaknya memiliki frekuensi yang berbeda dan dampak yang jauh lebih kuat dibandingkan doa orang lain. Ketika seorang pria melangkah ke altar, ia tidak hanya mengikat janji setia kepada istrinya, tetapi ia juga menerima sebuah urapan tak terlihat, sebuah mandat ilahi yang menjadikannya pelindung utama dan imam bagi gereja domestiknya. Otoritas ini sah secara spiritual dan diakui oleh seluruh hierarki surgawi sebagai garis pertahanan pertama keluarga. Musuh atau segala bentuk kuasa kegelapan sangat menyadari hierarki spiritual ini dan mereka sangat membencinya. Mereka tahu bahwa jika sang ayah, sang penjaga gerbang, tetap tertidur dalam ketidaktahuan akan otoritasnya, maka benteng perlindungan rumah tangga tersebut akan memiliki celah yang besar untuk dimasuki. Sebaliknya, saat seorang ayah mulai menyadari bahwa setiap tanda salib yang ia buat di dahi istrinya dan anaknya adalah sebuah dekrit yang dihormati oleh malaikat-malaikat Tuhan, maka suasana rumah akan berubah secara radikal. Kuasa kegelapan tidak memiliki hak hukum untuk tinggal di bawah atap, di mana seorang ayah secara aktif menyatakan bahwa rumah dan seluruh isinya adalah milik kedaulatan Kristus. Inilah fondasi yang harus dipahami oleh setiap pria Katolik. Anda bukan hanya pencari nafkah atau penyedia kebutuhan fisik semata. Anda adalah benteng pertama yang berdiri di antara keluarga Anda dan serangan musuh yang tak terlihat. Setiap doa yang Anda bisikkan bagi istri Anda dan anak-anak Anda merupakan setiap klaim perlindungan yang Anda ucapkan dalam nama Yesus, adalah perisai yang tak tertembus. Jika Anda mengambil peran ini dengan sungguh-sungguh, Anda sedang mengaktifkan perlindungan surga yang paling tangguh. Hal ini selaras dengan hikmat suci dalam kitab Sirach bab 3 ayat 9. Berkat bapak mengokohkan rumah anak-anak, tetapi kutuk ibu membongkar alas rumah itu. Jangan biarkan hak istimewa ini terbuang sia-sia, karena di tangan Andalah Tuhan menitipkan kunci keamanan rohani bagi jiwa-jiwa yang paling Anda cintai. Dalam sejarah kehidupan Santo Padre Pio, pria stigmatis dari Pietrelcina yang dikenal memiliki hubungan sangat dekat dengan dunia supranatural, peran ayah selalu mendapatkan perhatian yang sangat khusus. Padre Pio memahami betul bahwa seorang ayah adalah jembatan antara rahmat Tuhan
dan keselamatan anggota keluarganya yang seringkali sedang tersesat. Ada sebuah kisah yang sangat mendalam tentang seorang ayah yang datang menemui Padre Pio dengan wajah yang penuh dengan guratan penderitaan dan keputusasaan yang luar biasa. Putranya yang sangat ia cintai telah meninggalkan rumah, melepaskan iman, dan jatuh ke dalam jerat kuasa kegelapan melalui gaya hidup yang merusak jiwa secara perlahan, namun pasti. Ayah ini telah mencoba segala cara manusiawi yang ia ketahui. Ia telah membujuk, memarahi, menangis, hingga berdebat sengit dengan putranya. Namun segalanya sia-sia. Putranya seolah-olah telah menjadi buta dan tuli terhadap segala bentuk kebenaran rohani. Di hadapan Padre Pio, pria ini meratap dengan sangat sedih, merasa bahwa otoritasnya sebagai ayah telah hancur dan tidak lagi memiliki pengaruh apapun. Namun, Padre Pio dengan tatapan mata yang tajam namun penuh kasih, memberikan sebuah perspektif yang melampaui logika manusia. Beliau mengingatkan ayah tersebut akan janji Tuhan dalam Injil Matius, bab 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu, memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Padre Pio kemudian mengungkapkan rahasia besar mengenai penggunaan otoritas Patria Potestas melalui perantaraan dunia malaikat. Padre Pio mengajarkan bahwa setiap ayah memiliki hak rohani untuk memerintahkan malaikat pelindungnya sendiri guna berkomunikasi secara langsung dengan malaikat pelindung anggota keluarganya. Padre Pio dengan penuh kasih meminta ayah tersebut untuk pulang dan mulai mempraktikkan hal ini setiap malam tanpa perlu mengeluarkan suara yang didengar oleh telinga jasmani. Berdirilah di depan pintu kamar anakmu. Perintahkan malaikat pelindungmu dalam nama Tuhan untuk menyampaikan pesan kasih kepada malaikat pelindung anakmu. Tegasnya. Hal ini sejalan dengan janji dalam Mazmur 91 ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Padre Pio menekankan bahwa komunikasi antar malaikat ini tidak dapat dihalangi oleh ego manusia, kekerasan hati, atau bahkan tipu daya kuasa kegelapan yang paling licik sekalipun. Sang ayah melakukan instruksi ini dengan tekun setiap hari, mengubah air matanya menjadi doa otoritas yang tenang, namun penuh keyakinan. Hasilnya sungguh sebuah mukjizat yang tak terduga. Tanpa ada argumen baru atau tekanan fisik tambahan, sang anak perlahan merasakan kegelisahan suci dalam hatinya dan akhirnya memutuskan untuk pulang mencari pengampunan. Kisah ini mengajarkan kita semua bahwa otoritas seorang ayah tidak terbatas pada apa yang bisa ia katakan secara fisik, melainkan meluas hingga ke dimensi malaikat sebagai pelaksana kehendak Tuhan demi menjaga jiwa-jiwa. Anda sering melihat di sekitar Anda, atau mungkin dalam lingkaran keluarga Anda sendiri, adanya pola-pola penderitaan yang seolah-olah menurun dan berulang secara misterius dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mungkin itu adalah pola kemarahan yang meluap-luap tanpa alasan jelas, kecenderungan pada berbagai bentuk kecanduan, atau kegagalan dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Dalam pemahaman spiritual yang mendalam, hal-hal ini seringkali merupakan akibat dari pintu rohani yang pernah dibuka oleh leluhur di masa lalu. Pintu-pintu ini memberikan izin bagi kuasa kegelapan untuk memiliki pijakan hukum atau hak hukum tertentu atas garis keturunan tersebut, yang jika tidak diputuskan akan terus menjerat anak cucu. Padre Pio sering sekali dikunjungi oleh para ayah yang merasa bahwa ada sesuatu yang salah dengan perjalanan keluarga mereka, seolah-olah mereka sedang berjalan di bawah awan gelap yang tak kunjung hilang.
meski sudah berdoa. Dalam pelayanan pengakuan dosa, Padre Pio seringkali menyingkapkan bahwa seorang ayah adalah sosok kunci yang dapat memutus rantai gelap ini selamanya melalui mandat Patria Potestas. Padre Pio mengajarkan bahwa melalui sakramen pernikahan, seorang ayah bertindak sebagai kepala rohani yang memiliki kuasa legal untuk mencabut izin atau hak hukum yang pernah diberikan kepada musuh oleh para pendahulu di masa lampau. Padre Pio pernah berkata kepada seorang kepala keluarga yang sedang putus asa, "Engkau memegang kunci gerbang keturunanmu sendiri. Jika engkau berlutut dan melakukan silih atas dosa-dosa masa lalu keluargamu, Tuhan akan memberikan rahmat-Nya untuk menutup pintu-pintu yang selama ini terbuka bagi musuh." Seorang ayah dipanggil untuk berdiri sebagai perantara rohani yang tangguh, memohon agar darah Kristus yang Maha Suci mengalir melalui seluruh pohon keluarganya. Tindakan ini merupakan perwujudan dari tanggung jawab suci yang tertulis dalam kitab Efesus bab 6 ayat 4. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Menghilangkan pengaruh buruk adalah bagian dari pendidikan rohani tersebut. Ini adalah tugas yang sangat mulia, sekaligus berat bagi setiap ayah. Seorang ayah harus berani melakukan silih, mendoakan doa-doa perlindungan dengan tekun bagi leluhur dan anak cucunya, serta secara sadar membatalkan setiap pengaruh buruk yang merusak. Ketika seorang ayah berdiri tegak dalam otoritasnya dan menyatakan dengan iman, maka segala bentuk kutuk atau belenggu kegelapan harus segera mundur. Mereka tidak lagi memiliki hak legal rohani untuk menetap di sana, karena seorang ayah telah menutup pintunya. Inilah kuasa pembebasan yang Tuhan titipkan di tangan setiap ayah Katolik. Kuasa untuk memberikan masa depan yang terang bagi keluarganya, membebaskan keluarganya dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Ada sebuah dimensi praktis namun sangat mistis dalam tugas seorang ayah yang seringkali diabaikan, yaitu perannya sebagai penjaga gerbang fisik dan rohani dari tempat tinggal keluarganya. Padre Pio sangat menekankan pentingnya menjaga kesucian rumah dari segala bentuk gangguan luar, baik yang terlihat oleh mata maupun yang bersifat dari kuasa kegelapan. Padre Pio sering menceritakan tentang bagaimana kuasa kegelapan mencoba menyusup ke dalam rumah tangga melalui rasa takut, pertengkaran yang tak beralasan, dan suasana yang menyesakkan. Pernah ada seorang ayah yang datang mengadu karena rumahnya selalu dipenuhi dengan suasana yang mencekam. Padre Pio tidak memberikan instruksi yang rumit, melainkan mengingatkan ayah tersebut akan kuasa tangannya sendiri yang telah diberkati oleh Tuhan melalui rahmat sebagai kepala keluarga. Ia menasihati dengan lembut, "Anakku, janganlah engkau takut, karena Tuhan telah memberikanmu otoritas atas rumahmu sendiri sebagai kepala keluarga." Hal ini mengingatkan kita pada janji perlindungan dalam Mazmur 91 ayat 10. "Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat ke kemahmu." Kata kemah dalam ayat ini merujuk pada rumah tangga Anda, tempat di mana Anda tinggal dan bernaung. Padre Pio menginstruksikan ayah tersebut untuk berjalan di sekeliling setiap ruangan di rumahnya setiap malam. Dengan menggunakan air suci, sang ayah diminta untuk membuat tanda salib di atas setiap pintu dan jendela. Sembari melakukan hal tersebut, ayah itu harus berdoa dengan penuh otoritas Patria Potestas. "Tuhan, dalam namamu, aku memberkati rumah ini. Aku memerintahkan segala kuasa kegelapan untuk segera pergi, karena rumah ini adalah milik kedaulatanmu."
Padre Pio menegaskan bahwa tanda salib yang dibuat oleh tangan seorang ayah dengan iman adalah sebuah meterai cahaya yang tidak dapat ditembus oleh musuh. Ayah tersebut mulai melakukan instruksi ini dengan penuh iman dan kesetiaan setiap hari. Perlahan namun pasti, suasana dingin dan mencekam di rumahnya sirna, digantikan oleh kedamaian yang mendalam dan sukacita yang tulus. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan ingin setiap ayah menjadi perpanjangan tangannya dalam menjaga kekudusan rumah. Air suci dan tanda salib adalah senjata nyata di tangan seorang ayah untuk memagari keluarganya. Jangan biarkan rumah Anda terbuka tanpa perlindungan. Ambillah tanggung jawab itu dan nyatakan otoritas Anda sebagai penjaga yang diutus Tuhan untuk memastikan bahwa kemah Anda tetap suci dan aman bagi seluruh penghuninya. Setelah Anda merenungkan kedalaman misteri Patria Potestas dan melihat bagaimana Santo Padre Pio memberikan teladan nyata, kini Anda sampai pada sebuah persimpangan jalan yang sangat penting. Anda hidup di zaman di mana peran ayah sedang diserang oleh musuh dari banyak sisi. Musuh ingin agar para ayah menjadi pasif, hanya peduli pada kesenangan pribadi atau keberhasilan materi, sementara jiwa-jiwa keluarganya dibiarkan tanpa perlindungan spiritual. Namun, Anda dipanggil untuk memiliki ketegasan seperti tokoh iman dalam kitab Yosua, bab 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jika Anda adalah seorang ayah yang mendengarkan video ini, ketahuilah bahwa Tuhan sedang memanggil Anda untuk segera bangun dari tidur rohani Anda. Anda adalah imam bagi keluarga Anda. Jangan biarkan mezbah doa di rumah Anda padam. Jangan biarkan istri Anda berjuang sendirian dalam peperangan rohani bagi keselamatan anak-anak Anda. Kehadiran Anda yang berlutut di depan salib adalah pemandangan yang paling ditakuti oleh neraka. Karena seorang ayah yang berdoa adalah seorang ayah yang tak tertandingi kekuatannya dalam melindungi orang-orang yang ia cintai dengan kasih Kristus yang rela berkorban. Saya mengajak Anda semua untuk mengambil bagian dalam sebuah gerakan kebangkitan rohani bagi para ayah. Saya percaya bahwa jika para ayah Katolik kembali mengambil tongkat otoritas mereka, maka keluarga-keluarga Anda akan menjadi mercusuar cahaya bagi dunia yang sedang diliputi kegelapan ini. Anda tidak perlu menjadi seorang ahli teologi untuk mulai memberkati istri dan anak-anak Anda. Cukup mulailah dengan langkah kecil namun konsisten. Buatlah tanda salib di dahi mereka. Genggam tangan istri dan anak-anak Anda dalam doa, dan nyatakan dengan tegas bahwa rumah Anda adalah wilayah yang hanya tunduk kepada Tuhan. Kita ingin saling mendukung dan menguatkan dalam perjalanan iman yang menantang ini. Saat ini juga, saya mengundang Anda semua yang sedang mendengarkan untuk merespons bisikan rahmat ini. Silakan tuliskan di kolom komentar sebagai sebuah pernyataan iman. Tuhan, pulihkanlah otoritas spiritualku sebagai penjaga keluargaku. Atau bagi para ibu dan anak-anak, tuliskanlah, Tuhan, sertailah dan berkatilah ayah kami agar menjadi benteng iman yang tangguh bagi kami dari segala kuasa kegelapan. Pengakuan Anda adalah langkah nyata untuk mengaktifkan kembali Patria Potestas demi keselamatan generasi mendatang. Mari kita kini merapatkan barisan dalam doa bersama, masuk ke dalam keheningan yang paling suci di hadirat Tuhan. Kita menyadari kehadiran Allah Bapa yang adalah sumber dari segala peran ayah di surga dan di bumi. Efesus 3 ayat 15. Kita satukan niat dan kerinduan kita, memohon agar setiap ayah yang menyaksikan video ini diurapi dengan kekuatan baru dan keberanian yang datangnya dari tempat yang maha tinggi untuk memimpin keluarganya menuju kekudusan, merenungkan janji Tuhan dalam Mazmur
91 ayat 11 yang menjamin perlindungan para malaikatnya. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, aku bersyukur kepadamu atas rahmat sakramen pernikahan dan atas panggilan mulia sebagai ayah yang Engkau percayakan kepadaku sebagai hamba-Mu di dunia ini. Hari ini aku membawa diriku ke hadapan takhta, kerahiman-Mu dengan segala pergumulan dan kelemahanku. Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang telah memberikan teladan ketaatan sempurna kepada Bapa, berikanlah kepadaku hati yang berani, lembut, dan penuh hikmat seperti Santo Yosef. Ya Roh Kudus, nyalakanlah kembali api cinta-Mu di dalam hatiku, agar aku tak pernah lelah menjadi penjaga bagi keluargaku. Melalui misteri otoritas Patria Potestas yang Engkau anugerahkan, aku memohon, curahkanlah berkat-Mu yang melimpah atas diriku sebagai kepala rumah tangga. Ya Tuhan, biarlah setiap tanda salib yang aku torehkan atas istri dan anak-anakku menjadi perisai api yang tak tertembus oleh kuasa kegelapan manapun. Biarlah setiap doa yang aku ucapkan dengan rendah hati menjadi pedang rohani yang mematahkan segala jerat musuh, roh perpecahan, roh ketergantungan, dan roh keputusasaan di dalam rumahku. Pulihkanlah martabatku sebagai imam domestik yang mampu menuntun jiwa-jiwa yang Engkau titipkan ini kembali kepadamu dengan penuh kasih dan kesetiaan. Aku memohon pula perantaraan Santo Padre Pio, Engkau yang sangat mencintai jiwa-jiwa dan memahami beratnya peperangan rohani. Dampingilah aku dalam tugasku sehari-hari. Berikanlah aku kekuatan saat aku merasa lelah. Berikanlah aku pengharapan saat aku merasa gagal. Dan tuntunlah aku untuk selalu kembali ke sakramen pernikahan suci sebagai sumber kekuatan utama. Ya Tuhan, biarlah rumahku menjadi bait Allah yang kudus, tempat cahaya-Mu selalu bersinar terang. Kiranya berkat-Mu turun atas aku dan atas seluruh keluargaku, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, melalui renungan hari ini, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan keluarga kita berjalan sendirian di tengah badai dunia. Bagi Anda para ayah, bawalah otoritas suci ini dengan penuh kerendahan hati dan kasih. Karena di balik setiap lutut yang bertelut, ada surga yang bergerak melindungi. Jangan pernah ragu akan kuasa doa Anda, sebab seperti yang selalu dikatakan oleh Padre Pio, berdoalah, berharaplah, dan jangan khawatir. Tuhan tahu niat hati Anda, dan Ia akan menyempurnakan segala kekurangan Anda dalam menjaga domba-domba yang dipercayakannya kepada Anda. Terima kasih telah setia bersama Pelita Padre Pio. Jika video ini menyentuh hati Anda, atau Anda merasa video ini bisa menjadi berkat bagi para ayah lainnya, jangan ragu untuk membagikannya. Mari kita bersama-sama memperluas kerajaan cahaya Tuhan mulai dari dalam rumah kita sendiri. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.